Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Rizky Bimantoro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berasal dari kelas 1C, Prodi S1 Keperawatan. NIM saya 2201030330. Latar belakang, menghadapi arus globalisasi yang semakin pesat, keurgensian Pancasila sebagai dasar negara semakin dibutuhkan. Pancasila dengan sifat keterbukaannya melalui tafsir-tafsir baru dapat dijadikan pengawal dan keurgensian serta pemandu di dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Pancasila mengandung komitmen-komitmen transenden yang memiliki mitosnya tersendiri, yaitu semua yang mitis, karismatis, dan irasional yang akan tertangkap arti bagi mereka yang sudah terbiasa berpikir secara teknis, positivistik, dan programatis semata. Nilai-nilai luhur yang telah dipupuk sejak pergerakan nasional kini telah tersapu oleh kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara tidak sebagai sesuatu substantif, melainkan diinstrumentalisasikan sebagai alat politik semata. Demikian pula di Orde Baru yang berideologikan ekonomi, Pancasila dijadikan asas tunggal dan dimanipulasi untuk KKN dan kronisme dengan mengatasnamakan sebagai mandataris MPR. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila di bidang politik pembangunan dan pengembangan. Bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia, sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara, karenanya kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini mencerminkan kepada moralitas bagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila yang esensinya sehingga praktek-praktek politik dapat menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuatlah yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berorientasikan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Menurut Muyapto 1999, pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan seluruh bangsa. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang kehidupan. Sebagai anti reformasi di segala bidang kehidupan, menurut saya, sebagai anti klimaks proses reformasi, yakni sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang sangat meresahkan dan memprihatinkan, seperti amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Berikutnya, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Oleh karena itu, dalam pengembangan nilai sosial budaya di era reformasi dewasa ini, semua pihak turut ambil bagian mengangkat kembali nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam prinsip etika Pancasila yang hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila berlandaskan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka mengatur ketertiban
hak-hak maksud saya maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Pancasila sebagai dasar negara senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopolaris, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada kedudukannya seperti sedia kala, agar tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Selanjutnya masih implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sehingga ungkapan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka yang dapat terwujud adanya. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, sistematiknya melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 telah tersusun secara hierarki piramidal. Setidaknya sila dasar atau asas memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain. Sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Dan dengan demikian, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar falsafah negara, sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila tidak dapat diantartesiskan satu sama lain. Profesor Notonegoro mengemukakan bahwa sifat hierarki piramidal Pancasila dengan menetapkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramidal Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lain sejatinya dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa secara tegas. Dr. Hamka mengatakan bahwa tiap-tiap orang beragama atau percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang empat lainnya hanyalah akibat saja dari sila pertama. Pancasila sebagai sistem filsafat. Senada dengan itu, Mahfud MD menandaskan bahwa Indonesia bukan negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu, sebab Indonesia juga bukan negara sekuler yang tak peduli atau hampa spirit keagamaannya. Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanan jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengekspresikan wawasannya secara konkret, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecah masalah-masalah baru dan aktual. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah dan tidak langsung bersifat operasional. Oleh karena itu, setiap kali harus dieksplisitasi dilakukan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkan pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional, terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian, penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional.
Pancasila dikenal sebagai sistem filosofi negara, kenyataannya definisi dalam filsafat Pancasila telah diubah dan diinterpretasikan berada oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945. Pancasila sendiri terinspirasi oleh konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosialisme, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Menurut Soekarno sendiri, Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia. Dan akulturasi budaya India atau Hindu, Barat Kristen, Arab Islam di masa Soeharto, semua elemen Barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia sehingga menghasilkan Pancasila truly Indonesia. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, yang dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Sebab itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan sudah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia yang tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia. Pancasila sendiri selalu menjadikan pegangan bersama saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Karena sebenarnya ia telah tertanam di kalbunya rakyat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.